Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mencontohkan bagaimana menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita menggunakan Google Classroom, tentu kita harus mempunyai akun Google yang aktif. Akun Google itu bisa menggunakan akun Google biasa, seperti contoh username @gmail.com atau menggunakan Google Suite atau Google Education, username @domain.com. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan Google Education untuk stmkg.ac.id. Apabila kita sudah mempunyai akun Google, maka kita dapat mengakses Google Classroom pada link Classroom Google. Silahkan di searching di Google. Alamatnya adalah classroom.google.com. Kemudian kita klik buka Classroom. Selanjutnya kita harus masuk di akun Google yang kita punya. Contoh di sini saya menggunakan akun dummy untuk domain stmkg.ac.id. Kemudian ketikkan password atau sandi, klik berikutnya, maka kita akan masuk di akun Google kita untuk Classroom. Ini adalah tampilan apabila baru membuka akun Google. Apabila sudah pernah membuka, maka tampilan ini tidak ada. Apabila muncul tampilan ini, kita bisa klik terima. Selanjutnya kita masuk di halaman Google Classroom. Di sini ada konfirmasi untuk melanjutkan. Kita lanjutkan sebagai user aktif yang kita punya. Kita lanjutkan. Dan kita disuruh memilih peran, apakah sebagai seorang siswa atau pelajar atau mahasiswa atau taruna, atau kita sebagai seorang pengajar atau dosen. Di contoh ini saya akan mencontohkan sebagai seorang pengajar atau dosen untuk membuat kelas. Tampilan Google Classroom masih kosong karena belum ada kelas yang dibuat. Untuk membuat kelas baru, kita bisa klik buat atau gabung dengan kelas di pojok kanan atas. Untuk taruna atau siswa atau mahasiswa, bisa klik gabung kelas. Nanti akan disuruh memasukkan kode kelas untuk bergabung. Untuk dosen atau pengajar, maka yang dilakukan adalah buat kelas. Untuk membuat kelas, kita wajib mengisi nama kelas. Sebagai contoh di STMKG, untuk keseragaman, nama kelas bisa diisi dengan kode mata kuliah yang bisa dilihat pada kurikulum dan silabus yang ada. Ada kode mata kuliah. Kemudian diisi dengan mata kuliah. Selanjutnya dilanjutkan dengan mata kuliah. Dan diakhiri dengan tahun ajaran yang berlaku agar kelas ini spesifik berlaku di tahun ajaran berapa. Bagian ini bebas untuk bagian mata pelajaran dan isian ruang itu bebas, tetapi untuk keseragaman di STMKG sebagai contoh bisa diisi dengan prodi. Kemudian nama mata pelajaran kembali diisi, dan ruang tempat perkuliahan bisa dilihat di jadwal perkuliahan yang ada. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah diisi lengkap semua, maka kita klik buat.
Untuk berapa kelas yang harus dibuat bisa mengacu pada jadwal perkuliahan sesuai dengan tanggung jawab kelasnya. Misalkan seorang dosen mengajar 5 kelas, tentu dia harus membuat kelas online sebanyak 5 kali atau 5 kelas juga. Ini kita close saja. Nah, ini adalah tampilan kelas digital atau online yang telah dibuat. Pertama kita lihat tampilannya. Ada gambar di sini. Kita bisa merubah gambar ini dengan klik pilih tema. Bisa dirubah sesuai dengan kemauan masing-masing. Ini adalah tema atau gambar yang default. Apabila kita ingin mengganti dengan gambar yang custom yang kita punya, maka kita bisa pilih upload foto. Saya berikan contoh di sini, saya upload foto yang berbeda dengan default. Setelah dipilih foto, maka kita bisa mengatur ukurannya. Kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih tema. Maka background gambarnya akan berubah sesuai dengan ciri khas kelas kita. Ini tampilan awal kelas di Google Classroom. Di Google Classroom ini ada 4 tab menu, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di forum, ini kita bisa membagikan sesuatu yang akan didiskusikan di dalam kelas. Misal, kita mau membahas update terkait ilmu pengetahuan dari kelas yang kita ajar. Misal, misalkan kita menanyakan sesuatu, kemudian kita mau menambahkan file-file pendukung atau apa yang mau dibahas, bebas, bisa file yang kita upload atau link jurnal atau video dari YouTube. Misalkan kita tambahkan video dari YouTube. Ini sebagai contoh saja kita tambahkan. Jadi nanti di sini akan ada pembahasan, akan ada diskusi dengan taruna atau siswa yang kita ajar. Nanti bisa berkomentar. Di sini bisa dilihat keaktifan setiap siswa. Ini adalah forum untuk saling berdiskusi antara pengajar dan yang diajar. Kemudian selanjutnya adalah tugas kelas. Di menu tab tugas kelas, ini yang wajib kita isi sebagai pengajar. Disinilah kita memberikan materi-materi pengajaran selama semester berjalan. Pertama, setelah kita buat kelas, kita selanjutnya harus membuat topik. Klik buat, pilih topik. Topik di sini semacam sub-sub menu, sehingga bisa diisi dengan topik per pertemuan. Bebas, boleh per modul atau per pertemuan atau per sesi. Saya berikan contoh per pertemuan, misalkan pertemuan 1. Sebelumnya untuk mengisi topik, ini dia terbalik, jadi harus diisi di pertemuan terakhir terlebih dahulu. Misalkan pertemuan terakhir itu adalah pertemuan ke-15. Itu adalah UAS. Kita tambahkan. Jadi ingat, mengisi topik terbalik, bukan dari pertama atau awal, tapi dari yang akhir dulu. Pertemuan berikutnya diisi. Topik pertemuan ini bisa dilihat pada kurikulum atau silabus, materi apa yang harus diajarkan setiap pertemuan. Saya ambil contoh di kurikulum silabus 2017 STMKG. Untuk algoritma pemrograman, di akhir itu harus mengajarkan arsip beruntun. Bisa kita ambil dari sini, atau mau kita ketik sendiri juga boleh. Silahkan diatur sesuai dengan rencana perkuliahan per pertemuan. Kalau ada ini ditutup saja.
Dilanjutkan diisi sampai pertemuan pertama. Jadi lengkap seluruh jumlah pertemuan. Ini saya langsung loncat di pertemuan pertama, seolah-olah sudah diisi. Nah, jadi apabila lengkap seharusnya nanti dia akan mengurut dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai dengan pertemuan 15 atau UAS. Ini baru mengisi topik. Selanjutnya, dosen wajib mengisi materi setiap pertemuan. Sebagai contoh, di pertemuan yang segera dihadapi, misalkan pertemuan 14, atau pertemuan 1, kita buat selanjutnya materi. Nah, disinilah dosen memberikan materi ajar. Misalkan tadi di pertemuan 1 materinya apa? Sesuai dengan kurikulum dan silabus dan materi ajar. Deskripsi opsional, jadi bisa diisi semacam tujuan pembelajaran atau deskripsi singkat terkait materi ini. Misalkan saya ambil dari tujuan pembelajarannya. Jadi tergantung dosen masing-masing mau mengisi dengan apa agar bisa dipahami materinya. Boleh diatur agar ditampilkan dengan rapi. Selanjutnya kita isikan, kita tambahkan materi yang mau diajarkan. Boleh dari file PDF, Word, PPT, atau yang lain. Boleh dari YouTube, boleh dari link yang ada di internet. Saya ambil contoh file PDF materi pembelajaran. Ini kelebihan Google Classroom dibanding tempat e-learning yang lain, karena di Google Classroom khususnya education, ukuran file dan materi itu lebih bebas. Jadi dosen bisa berkreasi memberikan materi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Kita upload. Nah, materinya muncul dan di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu materi. Misalkan setelah ada PDF kita mau menambahkan video agar lebih paham. Tentu sebagai dosen atau pengajar harus tahu dulu apakah video ini tepat atau tidak. Jadi silahkan pilih video pembelajaran yang dianggap paling tepat. Nah, setelah lengkap semua materi di-upload atau diberikan, satu lagi di sini ada menu buat. Ini bisa memberikan materi secara online, tetapi ini akan kita bahas di video berikutnya. Nah, ini untuk memberikan materi cukup, jangan lupa dan wajib untuk menentukan topiknya. Materi ini ada di pertemuan keberapa. Misal ini di pertemuan pertama. Setiap topik misalkan pertemuan itu boleh memberikan materi lebih dari satu. Silahkan dibuat materinya masing-masing. Apabila sudah dibuat materi, ditentukan topik, maka dapat dilakukan posting. Nah, kita lihat di pertemuan 1 sudah ada materi pengenalan pemrograman. Bisa kelihatan di posting tanggal berapa. Nanti taruna atau siswa atau mahasiswa bisa melihat materi yang diberikan dan mempelajarinya. Demikianlah pembuatan materi untuk Google Classroom. Selanjutnya menu seperti membuat tugas, membuat kuis, dan pertanyaan akan kita bahas juga di video berikutnya. Dengan dibuat topik yang lengkap, materi yang lengkap, Google Classroom sudah siap dipakai atau dipublish kepada siswa atau taruna. Untuk anggota yang ikut belajar, baik itu siswa atau mahasiswa atau taruna, bisa dilihat pada menu anggota. Di sini masih kosong karena belum ada taruna atau siswa yang join. Untuk mereka bisa bergabung di kelas ini, dosen atau pengajar bisa memberikan kode kelas ini di-copy dan dikirimkan mungkin di grup kelas agar semua siswa dapat masuk di sini. Apabila sudah masuk dan join, contohnya seperti ini,
maka akan terlihat siapa saja yang sudah join sesuai dengan akun resmi masing-masing. Dan dosen dapat melakukan absensi, mana yang sudah bergabung untuk kelas, mana yang tidak bergabung. Untuk guru atau si dosen itu sendiri, apabila di kelas diajar oleh lebih dari satu dosen, maka dapat dilakukan penambahan dosen atau pengajar yang lain dengan mengetikkan email atau akun yang bersangkutan dan kita klik undang. Maka kelas itu akan diisi oleh beberapa dosen. Untuk menu nilai akan kita bahas di pertemuan atau di video berikutnya. Oke, di video ini cukup untuk petunjuk bagi pengajar atau dosen dalam menyiapkan kelas digital atau online. Ada forum dan pembuatan materi serta pembuatan topik-topik di setiap pertemuan. Untuk kembali ke dashboard Google Classroom bisa diklik di sini, kemudian kita klik kelas. Nah, nanti jumlah kelasnya akan muncul apabila ditambahkan lagi sesuai dengan jumlah kelas yang diajar. Demikian, semoga dapat membantu untuk menyiapkan materi pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.